Puji Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam New Life on Air. Mari kita bersama-sama bersukacita menerima berkat Tuhan melalui seluruh rangkaian program ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Allah yang hidup, Allah yang bangkit bagi kita semua, mengalahkan maut, memberikan hidup yang bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Engkau bukan hanya Allah yang hidup, tapi Engkau Allah yang mati dan bangkit bagi setiap kami. Kami memuji Engkau Tuhan untuk kebaikan-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Salam sukacita saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus membawa sukacita bagi kita semua. Hebat kuasanya saudara-saudara. Dan saya mau bagikan 3 berkat kebangkitan bagi kita semua. Saudara-saudara, mari kita buka Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah saudara-saudara, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus di kubur itu, ada gempa bumi yang hebat terjadi, dan ada malaikat Tuhan datang, dan ada penjaga-penjaga yang begitu ketakutan. Saudara-saudara, itulah kisah ketemunya kubur kosong pada hari kebangkitan Kristus. Nah, apa yang kita belajar saudara-saudara? Pertama, kebangkitan melenyapkan ketakutan. Ayat yang keempat berkata, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Lalu akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara-saudara, tanpa sadar dalam hidup ini kita banyak ketakutan, kecemasan, dan rupa-rupa lainnya yang membuat ketidaktenangan dalam hati dan batin kita. Malaikat berkata, janganlah kamu takut sebab kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara-saudara, tanpa sadar sebenarnya untuk menjawab semua kebutuhan, ketakutan kita, untuk menjawab semua kecemasan kita adalah kita harus mencari Yesus itu. Kita sedang mencari, ada kekosongan, yaitu Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, ia tidak ada di sini. Ayat 6 mengatakan, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudara, bentuk lain dari rasa takut adalah perasaan tertekan, perasaan yang tidak menentu, perasaan cemas, perasaan tidak jelas yang begitu mencekam. Ada kekosongan di dalam diri manusia. Dan saudara-saudara, sehingga sering kita sebut itu adalah suatu panik, satu bentuk kepanikan. Bayangkan wanita-wanita itu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan penjaga-penjaga itu, betapa paniknya menghadapi hari itu, pagi itu, di mana ada gempa bumi yang hebat. Lalu siapa yang menggulingkan batu sebesar itu dari kubur Yesus? Dan ternyata malaikat berkata, Yesus telah bangkit, janganlah kamu takut. Saudara-saudara, untuk menghilangkan rasa takut, untuk menghilangkan rasa cemas, untuk menghilangkan kekhawatiran, saya mau berkata, jawabannya adalah fokus kepada Yesus. Karena Yesus sudah bangkit, Yesus melenyapkan segala ketakutan kita. Hari ini ada yang takut setelah pandemi, bagaimana selanjutnya pendidikan saya setelah pandemi, bagaimana usaha saya di saat pandemi ini. Banyak yang mengalami keterpurukan. Bahkan saudara-saudara, banyak orang terserang kepanikan, kecemasan, gangguan pada jiwanya karena pandemi yang berkepanjangan ini. Saudara-saudara, berita baik dari kebangkitan Yesus. Yesus bangkit untuk melenyapkan segala ketakutan itu. Nah saudara-saudara, kita hanya bisa berjumpa dengan Yesus bukan lagi secara fisik hari ini, tetapi dengan cara kita menjaga di mana hadirat Tuhan itu ada selalu bersama kita. Kalau Yesus ada bersama kita, di dalam nama Yesus tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Yang berikutnya saudara-saudara adalah kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan, diteguhkan dengan Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada saudara-saudara, karena Yesus bangkit. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, orang jahat, tekanan-tekanan, tidak ada yang dapat menghancurkan kita, sebab Yesus berdiri sekarang hidup menjadi pembela kita. Saudara, kalau mengalami penindasan, saudara mengalami tekanan, saudara, selama kita hidup benar dan selama kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, selama kita memegang prinsip-prinsip kita, maka saudara-saudara, Yesuslah yang menjadi pembela kita.
Kalau kita hidup kudus, kita tidak bercacat, maka Yesus yang menjadi pembela kita. Kebangkitannya melenyapkan ketakutan. Dan yang kedua, ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan rasa takut, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, ketakutan menghantui baik para wanita dan serdadu-serdadu penjaga kubur. Sukacita sejati, saudara-saudara, namun terjadi kepada para wanita itu. Kenapa? Karena mereka menjadi saksi bahwa memang Yesus itu bangkit. Kenapa? Mereka percaya. Tetapi tidak demikian dengan serdadu-serdadu. Serdadu-serdadu itu walaupun sudah diperjumpakan dengan malaikat, masih saja ada keraguan. Dan saudara-saudara, sampai hari ini masih saja ada berita yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Ya, tetapi dari perempuan-perempuan yang mendengar kabar itu sampai hari ini ada berita Yesus sudah bangkit dan dibuktikan oleh banyak fakta-fakta. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, mereka mengalami sukacita yang besar. Kenapa? Karena mereka benar-benar menyaksikan Yesus sudah bangkit. Kubur itu kosong, batu yang berat terguling. Mereka bukan bersukacita karena mereka hidupnya tidak ada masalah. Mereka bersukacita karena mereka tahu Tuhan yang sudah bangkit dan hidup. Apakah hari ini kita bersukacita hanya karena kalau kita tidak ada masalah? Sukacita sejati dari Kristus memang memerlukan kedewasaan iman dan kedewasaan rohani kita. Ketika kita mengalami apapun, pastikan kita masih tetap bisa bersukacita karena kebangkitan Yesuslah menjadi dasar sukacita kita. Jadi orang Kristen tidak luput dari masalah. Jadi orang Kristen tidak luput dari apa yang sedang dialami dunia, apa yang dialami masyarakat. Orang Kristen bukan berarti bebas dari persoalan, tetapi orang Kristen yang mengalami kebangkitan Kristus hari ini, pastikan saudara mampu bersukacita. Sukacita dari kebangkitan Yesus menjadi dasar sukacita kita. Sehingga dengan sukacita itu kita tidak menjadi terpuruk oleh karena besarnya masalah. Sukacita masih lebih besar daripada apa masalah kita. Rasa takut tidak menghalangi wanita-wanita untuk merespon dengan sukacita yang besar dan bergegas sesegera mungkin melakukan perintah Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan untuk beritahu orang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Sukacita Paskah, saudara-saudara, adalah sukacita yang mengalahkan ketakutan, kegentaran, keraguan-raguan. Paskah menjadi dasar sukacita kita orang percaya. Saya bukan tidak ada masalah, saudara bukan tidak ada masalah. Tetapi kalau kita dekat dengan Yesus, kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, disitulah kita masih bisa tersenyum, disitulah kita masih bisa bersukacita. Di mana dunia berkata it's impossible, itu tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sukacita, kebangkitan menjadi bagian saya dan saudara. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kebangkitan Yesus menjamin penghakiman yang adil. Yohanes 5 ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus bangkit dan Dia hidup, dan Dia hidup sampai hari ini. Bagi kita yang masih hidup maupun nanti setelah kita mati, kita akan mengalami penghakiman berdasarkan Tuhan yang adalah hakim yang adil. Nah, saudara-saudara, mungkin hari ini saudara merasa, aduh hidup ini tidak adil. Saya sedang mengalami kesesakan. Saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Sepertinya mustahil untuk saya dapat berbahagia dengan situasi ini. Saudara-saudara, mari kita serahkan dan kita yakinkan bahwa Yesus sudah bangkit dan Dia sampai hari ini tetap menjadi hakim yang adil. Serahkan pada Tuhan, saudara, yakin
yakin bahwa selama kita hidup benar, selama kita memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, selama kita tahu apa yang kita tuju, apa yang kita fokus yaitu Yesus dan kemuliaannya, maka jangan khawatir saudara-saudara, Dia akan menjadi hakim kita yang adil. Saudara, baik kita hidup maupun kita mati, Dia hakim yang adil. Sebab Dia tidak dapat berbuat di luar dari kehendak Bapa. Dia tidak menjalankan keadilan karena dirinya sendiri, tetapi Dia menjalankan keadilan yang memang kuasanya dari Bapa di surga sudah diberikan kepada Dia untuk menghakimi dunia. Terpuji nama Tuhan, saudara-saudara. Satu, kita bangga bahwa kebangkitan Kristus membawa berkat, telah melenyapkan ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus menjadi dasar kita bersuka cita. Kita tidak bersuka cita karena keadaan dan kondisi. Kita bersuka cita karena Yesus sudah bangkit. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus menjamin kita mengalami keadilan Tuhan yang maha adil dan satu-satunya hakim yang adil. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi selamat Paskah, selamat bersuka cita, selamat mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan kuasanya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita sekali lagi. Nyatakan karena Dia hidup, karena Dia Allah yang bangkit bagi kita semua. Ada hari esok, ada harapan untuk kita semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. I will worship You for who You are. I will worship You for who You are. I will worship You for who You are, Jesus. I will worship You for who You are. I will worship You for who You are. I will worship You for who You are, Jesus. My soul secure, Your promise sure, Your love endures always. Karena ku tahu Dia pegang hari esok.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur di momen Paskah ini kami bisa merayakan kebangkitan Tuhan Allah kami Yesus Kristus yang telah menang atas maut. Kiranya berkat kebangkitan ini sungguh nyata dialami setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk segala hal baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang kudus, Allah perisai dan panji keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kami salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa follow Instagram kami, subscribe channel ini, dan silakan bagikan agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.